Shalom, anak-anakku yang dikasihi oleh Tuhan, kita bersyukur bahwa hari ini kita diizinkan untuk berjumpa kembali dalam media pembelajaran online. Dan pada hari ini kita akan belajar bersama tentang karya Allah dalam membaharui kehidupan manusia dan alam sekitar. Tetapi Ibu mengingatkan karena sampai dengan hari ini kita masih berada dalam masa pandemi, sehingga jangan lupa kita untuk terus mematuhi protokol kesehatan ya ketika keluar dari rumah. Baik, untuk memulaikan kegiatan pembelajaran kita, mari kita berdoa. Ya Tuhan, Bapa kami di dalam Yesus Kristus, kami bersyukur bahwa dengan cinta kasih-Mu kami diizinkan untuk berjumpa satu dengan yang lain meski secara online. Dalam pembelajaran kami hari ini secara khusus pendidikan agama Kristen, kiranya hikmat dan Roh Kudus-Mu menguasai hati serta pikiran kami sehingga kami memahami materi yang disampaikan pada kami dengan baik. Terlebih kami dapat praktekkan di dalam kehidupan kami setiap hari, bagaimana kami membangun hubungan yang baik atau memperbaharui hubungan kami dengan sesama dan alam sekitar atau ciptaan Tuhan yang lain. Terima kasih Bapa di sorga, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kompetensi dasar yang kita akan capai yaitu memahami keberadaan Allah sebagai pembaharu kehidupan. Anak-anak, materi ini merupakan kelanjutan dari bab 12 ya, yaitu Allah sebagai pembaharu kehidupan. Nah, dalam proses pembaharuan itu, keselarasan hidup antara manusia dan alam dipulihkan oleh Allah. Nah, sebagai bagian dari pemulihan itu, sehingga manusia harus memperbaharui hubungannya atau harus membangun keselarasan hidup yang baik dengan ciptaan Allah yang lain. Ciptaan Allah yang dimaksud adalah tentu saja sesama manusia, tumbuh-tumbuhan, hewan, dan lain sebagainya. Baik anak-anak, pada pertemuan sebelumnya kita sudah berdiskusi bersama untuk memahami karya Allah dalam membaharui kehidupan manusia dan alam sekitar dalam 3 perikop Alkitab yang sudah Ibu bagi di dalam beberapa kelompok ya. Kalau di kelas 10 IPA 3 itu Ibu bagi dalam 4 kelompok, di IPS 5 juga demikian. Hanya saja di IPS 5 kita belum sempat untuk mendiskusikan perikop-perikop tersebut. Dan demikian juga di kelas 10 bahasa. Di kelas 10 bahasa itu Ibu bagi menjadi 2 kelompok. Nah, hari ini kita masuk dalam penjelasan terkait ayat-ayat yang dimaksud ya. Pertama dalam Yohanes pasal 3 ayat 1 sampai 8. Nah, Ibu berharap melalui kelompok diskusi yang sudah Ibu bagi, kalian sudah membaca perikop tersebut. Nah, di dalam perikop ini Yohanes 3 ayat 1 sampai 8 berisi tentang percakapan antara Yesus dan Nikodemus. Siapakah Nikodemus? Nikodemus ini adalah seorang pemimpin agama Yahudi, ya. Tetapi dalam keterbatasannya dia tidak mengetahui tentang lahir baru. Apa yang dimaksud dengan lahir baru? Sehingga dia sempat mengajukan pertanyaan kepada Yesus mengenai lahir baru itu sendiri. Nah, kemudian Yesus memberi penjelasan. Nah, secara harfiah itu Nikodemus memahami bahwa lahir baru itu adalah ketika kita masuk kembali ke rahim ibu, kemudian kita dilahirkan menjadi bayi. Nah, sementara makna lahir baru yang dimaksud oleh Yesus tidak seperti demikian. Nah, untuk menjadi bagian dari anggota kerajaan Allah, manusia harus memasuki suatu hubungan yang baru dengan Allah. Nah, hubungan yang baru yang dimaksud adalah bertobat dan memiliki hidup baru.
Bertobat ini berarti berbalik 180 derajat dari kehidupannya yang lama, kemudian dia meninggalkan kehidupan yang lama, dia melangkah maju. Ya, artinya berarti terjadi perubahan yang lebih baik terhadap dirinya. Nah, melalui iman dan percaya kepada Allah di dalam Yesus Kristus, orang percaya menerima karunia roh yang mengubah hidupnya menjadi manusia yang berbeda dari sebelumnya. Itu tadi ya yang Ibu katakan bahwa dia akan menjadi lebih baik. Nah, manusia tidak lagi berpusat pada dirinya sendiri, melainkan kepada Allah. Ketika manusia mengalami pembaharuan, pertobatan, manusia itu tidak lagi hidup berpusat pada dirinya sendiri atau mengikuti keinginan dirinya sendiri, melainkan dia harus hidup berdasarkan kehendak Allah. Apa yang berkenan di hadapan Allah itu yang harus dilakukan. Nah, bagaimana caranya supaya kita dapat mengetahui mana yang menjadi kehendak Allah atau mana yang berkenan di hadapan Allah dan mana yang tidak? Ya tentu saja dengan membangun hubungan baik dengan Allah, kemudian rajin membaca firman Tuhan. Pembaharuan melalui Yesus Kristus itu tidak hanya berlaku bagi manusia ya, tetapi juga pembaharuan itu berlaku bagi alam sekitar. Artinya Allah tidak hanya membaharui hubungan antara Allah dan manusia yang telah rusak oleh dosa, tetapi Allah juga membaharui hubungan membaharui alam sekitar ya, seperti yang sudah kita bahas 2 minggu lalu. Pembaharuan yang dilakukan oleh Allah terhadap alam sekitar itu dalam bentuk apa? Nah, misalnya ketika terjadi bencana alam dan lain sebagainya, tetapi Allah terus membaharui kehidupan alam yang ada di sekitar kita. Setelah terjadi bencana, akan ada kehidupan setelah itu. Nah, makna pembaharuan dalam kaitannya dengan pemulihan hidup antara manusia dengan alam. Mari kita lihat perintah Allah dalam Kejadian 1 ya. Nah, di situ dituliskan bahwa Allah menugaskan manusia untuk mengatur ciptaan lainnya agar tercipta harmoni di alam semesta ini, yakni dengan menjaga dan memelihara ciptaan Allah yang lain. Nah, namun seiring waktu berjalan ya, manusia ini seolah-olah memiliki kekuasaan penuh terhadap alam semesta, sehingga melahirkan sikap kesewenang-wenangan terhadap alam. Kesewenang-wenangan yang dimaksud ini ya misalnya ya ketika kita buang sampah sembarangan atau manusia merusak tumbuh-tumbuhan atau membunuh hewan tanpa memburu hewan kemudian tidak dimanfaatkan untuk kebutuhan manusia. Nah, sehingga dalam Kejadian pasal 6 itu kita lihat kekecewaan Allah terhadap manusia. Lalu Allah memutuskan untuk memberi hukuman pada manusia melalui air bah. Nah, tetapi meski demikian, kehidupan manusia dan alam itu terus berlanjut. Allah membaharui kehidupan manusia dan alam. Artinya setelah air bah itu surut, kemudian Bahtranu itu kandas di Gunung Ararat. Setelah itu ada kehidupan, ya. Tumbuh-tumbuhan tumbuh. Siapa yang melakukan itu? Tidak lain adalah Allah sebagai pencipta. Nah, sebagai manusia yang telah diperbaharui, kita harus merespon karya pembaharuan Allah melalui perubahan pola kita berpikir, lalu cara hidup antara sesama manusia dan alam sekitar. Pola pikir yang seperti apa? Ya, pola pikir yang merencanakan untuk memanfaatkan atau mengelola alam sekitar dengan baik untuk keberlangsungan atau kebutuhan hidup manusia. Lalu memperbarui cara hidup kita dengan sesama manusia. Tentu saja ya, membangun hubungan baik dengan sesama manusia. Nah, kemudian pada perikop yang kedua yaitu kitab Yeremia ya, pasal 30 sampai 33. Dalam perikop ini menceritakan tentang kehidupan bangsa Israel yang lumpuh dan terpuruk total. Mengapa? Karena mereka tidak mempunyai seorang pemimpin yang dapat diharapkan untuk memulihkan harkat dan martabat bangsa Israel sebagai negara
berdaulat yang diberkati Allah. Nah, sebab saat itu mereka berada dalam jajahan bangsa Babel ya. Allah mengizinkan bangsa Babel untuk menjajah bangsa Israel. Bahkan bangsa Israel dia mengalami masa pembuangan di Babel. Nah, apa yang menyebabkan Allah mengizinkan penderitaan itu dilalui oleh bangsa Israel? Nah, hal itu terjadi karena bangsa Israel melakukan hal yang jahat di mata Tuhan, yakni penyembahan berhala, mereka melakukan perbuatan amoral, bahkan percaya pada nubuat nabi palsu dan meramalkan kejayaan Israel tanpa campur tangan Tuhan. Nah, tetapi meski demikian, ya, ketika Allah mengizinkan bangsa Israel untuk ada dalam kekuasaan bangsa Babel atau mengalami pembuangan di Babel, Allah tetap mengasihi bangsa Israel. Tujuan agar bangsa Israel itu diizinkan ada dalam situasi tersebut adalah agar mereka berbalik kepada Tuhan, agar mereka kembali mencari Tuhan. Nah, di dalam penderitaan itu, bangsa Israel berseru kepada Tuhan. Allah menunjukkan kasih setianya. Allah tetap mengasihi bangsa Israel meski dalam keterpurukan itu. Lalu Allah mengadakan pembaharuan bagi bangsa Israel. Ya, tujuannya itu tadi, agar bangsa Israel kembali beribadah kepada Allah dan melakukan hal-hal yang berkenan di hadapannya. Nah, apa yang dimaksud dengan hidup baru dengan melakukan kehendak Allah? Karena hidup baru harus melakukan kehendak Allah. Kalau kita lihat di dalam 2 Timotius 3 ayat 16, ya, yang dimaksud adalah menerima dan memahami apa yang diperintahkan Allah. Artinya orang percaya membutuhkan pembaharuan akal budi. Untuk dapat memahami apa yang diperintahkan oleh Allah, kita membutuhkan yang namanya pembaharuan akal budi. Hati dan pikiran kita itu perlu disegarkan, ya, perlu mengalami pembaharuan untuk dapat memahami mana yang harus kita lakukan, mana yang tidak, mana yang bertentangan dengan apa yang Tuhan larang, mana yang harus kita lakukan sesuai dengan perintah Allah. Itu kita harus punya pikiran dan hati yang selalu diperbaharui di dalam Roh Kudus. Kemudian yang kedua, menerapkan keberadaan Alkitab pada situasi-situasi baru yang mungkin atau tidak mungkin dibahas secara jelas di dalam Alkitab. Jadi begini ya, di dalam kehidupan teknologi ya pada masa kini itu secara harafiah mungkin tidak dituliskan di dalam Alkitab, tetapi hal-hal yang terkait apa yang harus dilakukan oleh manusia itu sendiri, misalkan memiliki pengetahuan untuk dikembangkan dan tujuannya adalah untuk memuliakan Allah, itu dicatat di dalam Alkitab. Misalkan dalam Amsal 1 ayat 7, yaitu takut akan Tuhan adalah awal pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Artinya manusia tidak tertutup terhadap ilmu pengetahuan. Manusia menerima perkembangan ilmu atau kemajuan ilmu pengetahuan. Nah, tetapi di dalam perkembangan dan kemajuan itu sebenarnya teknologi ini diciptakan untuk membantu menolong manusia dalam menjalankan tugas-tugasnya, mengefisiensi waktu misalnya ya. Jadi teknologi bukan menguasai manusia, tetapi seharusnya manusia harus menguasai teknologi. Itu ya, bagaimana kita dapat memahami tujuan ilmu pengetahuan yang diberikan oleh Allah kepada kita untuk digunakan untuk hal-hal yang baik, yang melalui keberadaan firman Tuhan. Lalu yang ketiga, kita harus menyediakan waktu yang berkualitas untuk merenungkan firman Tuhan yang tertulis dalam Alkitab. Karena sekali lagi, segala sesuatu yang ditulis di dalam firman Tuhan atau di dalam Alkitab, itulah yang menjadi rambu-rambu bagi kita dalam melakukan kehendak Allah dan menjauhi apa yang tidak dikehendaki oleh Allah.
Kita masuk pada penugasan ya, sambil kalian menyimak ilustrasi singkat berikut. Seperti kita ketahui ya, baru-baru ini beragam kasus bencana longsor itu terjadi di NTT serta banjir yang semakin meluas. Itu bahkan memakan korban, bukan hanya luka-luka tetapi juga korban yang meninggal dunia. Nah, banjir serta tanah longsor tersebut merupakan bencana ekologi akibat kerusakan koridor ekologis daerah aliran sungai yang semakin parah dan akut. Sebenarnya faktor curah hujan yang tinggi itu hanyalah pemicu. Jika kita lihat lebih jauh, eksploitasi air di bawah tanah melalui penebangan hutan sembarangan serta masyarakat yang membuang sampah tidak pada tempatnya juga dapat menjadi faktor utama terjadinya longsor serta banjir pada saat curah hujan itu tinggi. Nah, bukan hanya di NTT sebenarnya ya, di Tarakan juga di awal tahun kemarin kalau tidak salah itu terjadi longsor ya di daerah Juwata, bahkan itu memakan korban atau ada yang meninggal dunia, bukan hanya luka-luka. Kemudian banjir ya, banjir juga demikian di daerah Mula Warman, Kampung Bugis, Karanganyar. Itu kita tahu sendiri kalau curah hujannya tinggi dan terjadi selama beberapa jam saja, itu dapat mengakibatkan banjir ya di jalan besar. Nah, ya mungkin penyebabnya itu tadi terjadi eksploitasi alam atau eksploitasi air di bawah tanah melalui penebangan hutan secara sembarangan, kemudian masyarakat yang tidak membuang sampah pada tempatnya. Pertanyaannya, apa yang dapat kamu lakukan dalam rangka keikutsertaan untuk memelihara alam sekitar? Jelaskan keterkaitannya dengan prinsip-prinsip iman Kristen di dalam Alkitab ya, misalkan Alkitab menghendaki kita supaya apa, itu bisa disertakan dalam jawaban kamu yang pertama ya. Alkitab menghendaki kamu untuk melakukan apa dalam rangka keikutsertaan kamu untuk memelihara alam sekitar. Tuliskan perikopnya ya, terdapat di mana. Yang kedua, tindakan-tindakanmu yang dapat memicu terjadinya pemanasan global. Kira-kira apa saja tindakanmu yang dapat memicu terjadinya pemanasan global? Kerugian apa yang ditimbulkan akibat pemanasan global tersebut? Serta apa yang harus kamu lakukan agar terhindar dari perilaku itu? Nah, setelah menjawab, silakan tugasnya difoto lalu diupload di Google Classroom. Ibu akan memberi waktu kalian mengerjakan sampai pada pukul 12 siang ya. Baik, sebelum kalian berpindah ke Google Classroom, untuk mengakhiri penjelasan Ibu pada hari ini, kita menutup dengan berdoa. Ya Tuhan, terima kasih Engkau menyertai pembelajaran kami dari awal penjelasan tadi sampai dengan saat ini, dan kiranya Engkau terus menuntun kami ketika kami mengerjakan tugas yang diberikan kepada kami. Tuhan memberi kami hikmat untuk betul-betul dapat menjawab soal dengan baik, memahami apa yang harus kami kerjakan melalui tuntunan Roh-Mu yang kudus. Ampuni dosa kami, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Baik, terima kasih anak-anak. Sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya ya, di bab 14. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.